silakan duduk. Baik, sidang perkara nomor 80 garing PDT.G garing 2025 garing PN Jakarta Utara tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara saudara Helmi Zaidan sebagai penggugat dan PT Prakarya Nusantara Mandiri sebagai tergugat. Hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum atau dari tergugat sendiri yang hadir pada hari ini? Bagi kuasa hukum yang mulia. Tergugat, apakah kuasa hukum atau tergugat sendiri yang hadir pada hari ini? Sebagai kuasa hukum yang mulia. Apakah para pihak sudah melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan atau tidak dalam mediasi tersebut? Sudah yang mulia, tetapi mediasinya tidak mencapai kesepakatan yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak sudah mediasi dan juga tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan kita lanjutkan kepada gugatan. Apakah penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Penggugat sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, saya akan membacakan. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan kami kuasa hukum dari penggugat Helmi Zaidan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2025 untuk membacakan pokok-pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan klien kami terhadap tergugat PT Prakarya Nusantara Mandiri yang berkedudukan di Jakarta Utara, bahwa klien kami telah bekerja sama sejak Januari 2021 sebagai manajer operasional dan memiliki rekam jejak yang bersih, profesional, dan berdedikasi tinggi. Namun pada tanggal 9 Mei 2025, klien kami menerima surat pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pihak tergugat. PHK tersebut dilakukan 1. Tanpa peringatan tertulis atau lisan sebelumnya. 2. Tanpa penundingan bipartit. 3. Tanpa kehadiran atau keterlibatan serikat pekerja. 4. Tanpa kesepakatan bagi klien kami untuk membela diri. Alasan yang dikemukakan oleh tergugat hanyalah rekonstruksi dan efisiensi perusahaan yang tidak dibuktikan secara hukum maupun administratif. Tindakan ini telah mencederai hak klien kami sebagai pekerja dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku antara lain Pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Pasal 151 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai termuat dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindakan tergugat, klien kami menderita kerugian material dan imaterial dengan rincian sebagai berikut. Kerugian material 1. Uang pesangon sebesar 66 juta rupiah. 2. Uang penghargaan masa kerja 33 juta rupiah. 3. Pergantian hak 10 juta, total 109 juta rupiah. Kerugian material akibat tekanan psikologis, rasa malu, dan reputasi profesional yang tercemar, total nilai tuntutan 500 juta rupiah. Sehingga total kerugian yang kami tuntut kepada tergugat dan sebesar 609 juta rupiah. Selain itu, kami juga memohon kepada Majelis Hakim 1. Untuk menyatakan bahwa tindakan pihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Untuk menghukum tergugat membayar seluruh kerugian material dan material tersebut. 3. Untuk menetapkan sita jaminan konservator baseline atau aset milik tergugat. 4. Untuk menjatuhkan uang paksa Doensop sebesar 2 juta per hari apabila tergugat lalai menjalankan putusan. Dan agar putusan ini dapat dilakukan serta-merta meskipun terdapat upaya hukum lain. Demikian pembacaan gugatan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat, Veritas and Partner, Advokat and Legal Konsultan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat apakah sudah mengerti dengan pembacaan dari surat gugatan kuasa hukum penggugat yang telah dibacakan tadi? Mengerti yang mulia. Apakah sudah siap dengan eksepsi dan ataupun jawaban terkait gugatan dari penggugat? Sudah siap yang mulia. Apakah sudah memberikan salinannya kepada penggugat? Sudah yang mulia, sudah saya berikan salinannya kepada penggugat. Baik, jika begitu silakan dibacakan. Baik yang mulia, Yang Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum dari tergugat PT Prakarya Nusantara Mandiri dengan hormat menyampaikan jawaban dan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat Helmi Zaidan. 1. Dalam eksepsi, kami menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara ini karena menyangkut pemutusan hubungan kerja atau PHK yang merupakan kompetensi pengadilan hubungan industrial atau PHI sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selain itu, gugatan penggugat kabur atau obscure legal karena terdapat ketidaksesuaian penunjukan pengadilan dan dasar gugatan yang tidak jelas antara PMH dan ketenagakerjaan. 2. Dalam pokok perkara, tergugat membenarkan telah melakukan PHK, namun PHK dilakukan secara sah berdasarkan restrukturalisasi perusahaan yang tidak dapat dihindari. Proses PHK telah memenuhi prosedur hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Tuntutan kerugian sebesar 609 juta rupiah sangat berlebihan dan tidak didukung bukti yang sah, terutama untuk kerugian material. Sebagai penutup, berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami. 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 3. Atau setidaknya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dan yang keempat, menghukum penggugat membayar biaya perkara.
Demikian jawaban dan eksepsi ini kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, PT Prakarya Nusantara Mandiri. Baik, apakah penggugat sudah mengerti dengan eksepsi dan jawaban dari tergugat? Kami sudah mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan replik terhadap eksepsi dan jawaban dari tergugat atau penggugat? Tidak yang mulia, namun kami tetap pada pendirian gugatan kami yang mulia. Dikarenakan penggugat tidak mengajukan replik, maka sidang selanjutnya adalah agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Panitra, untuk sidang pembacaan putusan sela bisa kita bacakan pada hari apa? Pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2025 ya. Baik, sidang lanjutan akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2025, maka dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 80-PDT-G-2025-PN Jakarta Utara tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara saudara Helmi Zaidan sebagai penggugat dan PT Prakarya Nusantara Mandiri sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Untuk para pihak dimohon untuk mendengarkan ya. Putusan sela. Berdasarkan keterangan yang Maha Esa dalam perkara penggugat Helmi Zaidan tempat tinggal di Jakarta Utara diwakili oleh kuasa hukum Saritas dan Partners, tergugat PT Prakarya Nusantara Mandiri berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh kuasa hukumnya, menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut: 1. Eksepsi kewenangan absolut. Yang kedua, eksepsi obscurable atau gugatan kabur. Yang ketiga, eksepsi kurang pihak atau verum litis consortium. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut, majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini merupakan gugatan perlawanan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja, namun didiskualifikasi sebagai PMH secara perdataan, bukan sekitar hubungan industrial murni, sehingga pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini. Yang kedua, mengenai eksepsi obscurable, majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3 ayat. Mengenai eksepsi kurang pihak, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat pihak lain yang seharusnya digabungkan karena hubungan kerja bersifat langsung antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa seluruh eksepsi yang diajukan tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak mengadili. 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat. 2. Menetapkan bahwa pengadilan negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara. Demikian putusan sela dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Majelis hakim memeriksa perkara majelis hakim Agung Ahmad dan Esa. Hakim 1 Azafah Wasfadila. Hakim anggota 2. Anandita Sandriana SMK. Demikian pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Maka kepada para pihak, apakah sudah mengerti dengan putusan selanya? Mengerti yang mulia? Mengerti yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak sudah mengerti dengan putusan selanya, maka sidang selanjutnya adalah dilanjutkan dengan sidang pembuktian dari para pihak. Apakah para pihak membutuhkan waktu berapa lama untuk pembuktiannya? 1 minggu yang mulia. Baik, karena dari pihak penggugat membutuhkan waktu 1 minggu, apakah 1 minggu kemudian kita masih bisa melakukan sidang? Bisa ya, Mulia? Pada tanggal berapa? Pada tanggal 6 Juni 2025. Baik, dikarenakan pada tanggal 6 Juni kita bisa melakukan sidang, maka sidang akan ditunda yang akan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2025. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register perkara 80-PDT-G-2025-PN Jakarta Utara tentang gugatan melawan hukum antara saudara Helmi Zaidan sebagai penggugat dan PT Prakarya Nusantara Mandiri sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Sudah siap yang mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang mulia. Untuk bukti tertulisnya silakan ditampilkan dan untuk saksinya silakan disiapkan ya. Baik, untuk bukti tertulis silakan maju untuk memberikan dan pihak tergugat silakan maju untuk mengecek ya. Baik, silakan duduk. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan dihadirkan saksinya ya. Ya yang mulia, kami juga
akan menghadirkan dua saksi hari ini. Kami menghadirkan saksi ahli dari bidang psikologi yaitu Dr. Dwi Lestari MPSI Psikologi, dan saksi fakta yaitu Dinar Kartika sebagai rekan kerja satu divisi. Baik, silakan dihadirkan ya untuk saksi faktanya terlebih dahulu. Kepada saksi silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, sebelum dimulainya pemeriksaan, majelis hakim akan membacakan identitas dari saksi ya. Nama saksi, Dinar Kartika, tempat tanggal lahir, Jakarta 12 Mei 1999, alamat, alamat di Jalan Nadi Raya nomor 15 Jakarta Utara. sebelumnya apakah saksi bersedia untuk disumpah pada sidang kali ini? Ya, saya bersedia yang mulia. Juru sumpah mau dibantu. Baik, saksi ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan ya. Beragama Islam betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka persidangan, untuk menjadi saksi di muka persidangan, untuk memberikan kesaksian untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah terima kasih. Saksi silakan duduk kembali. Saksi apakah memiliki hubungan darah ataupun semendak kepada tergugat ataupun penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Mengenal yang mulia, teman satu angkatan saya. Oke, baik. Saat itu mungkin dari tim kuasa penggugat apakah ingin melakukan pertanyaan? Saudari saksi, apakah saudari mengenal Helmi Jaidan? Ya, saya mengenal beliau, Pak. Dapatkah saudari menjelaskan bagaimana kinerja saudara Helmi dan situasi sebelum ia diberhentikan? Selama bekerja, beliau adalah orang yang kooperatif. Bahkan jika ada lembur, beliau tidak pernah menolak. Namun, suasana berubah ketika akhir Desember 2024. Beliau bercerita bahwa dia tidak pernah diberikan tugas lagi dan tidak pernah dilibatkan dalam rapat per divisi lagi. Dan sejak saat itu, dia mulai murung dan meminta kejelasan kepada tim kepala divisi. Apa saudari mengetahui adanya proses PHK secara resmi terhadap Helmi? Kalau saya sendiri tidak mengetahui, Pak. Pertanyaan kami cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, dikarenakan dari tim penasihat hukum penggugat telah selesai, apakah dari tim penasihat hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudari, apakah saudari tahu bagaimana perusahaan ini memberhentikan Helmi dan apa alasannya? Kalau sepemahaman saya, beliau itu diberhentikan karena alasan efisiensi dari perusahaan. Namun, sepengalaman saya bekerja di situ, tidak ada penurunan dalam efisiensi perusahaan dan kadang alasannya tidak jelas menurut saya. Baik. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, dikarenakan pertanyaan dari para pihak sudah selesai, saksi silakan mengambil identitasnya dan silakan keluar dari. Selanjutnya, apakah akan menghadirkan saksi lagi dari penggugat? Cukup yang mulia. Namun kami menghadirkan saksi ahli satu. Baik, silakan dipanggil untuk ahlinya. Saya persilakan Dr. Dwi Lestari untuk memasuki ruangan. Saksi silakan maju untuk memberikan identitasnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ini sebelum dimulai pemeriksaan, majelis hakim akan menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Nama ahli, Dwi Lestari, tempat tanggal lahir, Jakarta 8 Januari 1980. tempat lahir di Sunda ya, Jakarta. tempat tinggal, Jalan Melawai nomor 12 Jakarta Utara. agama Islam ya, Nah, ya. pekerjaan saudari. Di sekolah saya. Apakah saudari telah melakukan asesmen psikologis terhadap penggugat? Ya, saya telah melakukan wawancara klinis dan observasi psikologis terhadap penggugat sebanyak 2 kali dalam tentang waktu 2 minggu pasca PHK. Sebelum ahli memberikan keterangan dalam persidangan kali ini, apakah harus disumpah? Bersedia ya. Baik, silakan diri disumpah kembali. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi ahli untuk menjadi ahli di muka persidangan di muka persidangan berdasarkan keahlian saya
berdasarkan keahlian saya yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, Birohumas silakan kembali, ahli silakan kembali. Sebelum diberikan pertanyaan kepada para pihak, majelis hakim akan menanyakan terlebih dahulu apakah ahli memiliki sependapat tiga dengan para pihak. Tidak yang mulia. Tidak ya. Untuk selanjutnya dari penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Menurut saudari, apakah tindakan PHK mendadak tanpa ruang dialog bisa menimbulkan dampak psikologis serius? Ya, secara keilmuan, ketidakpastian dan kehilangan kontrol dalam situasi kerja seperti PHK mendadak dapat memicu respon stres tinggi yang berdampak pada kesehatan mental seseorang, terutama jika tidak ada kesiapan emosional atau kejelasan komunikasi. Baik. Apakah kondisi ini bisa mengaruhi produktivitas dan hubungan sosial penggugat? Benar, gangguan psikologis seperti ini bisa mempengaruhi keseharian hubungan keluarga dan kemampuan untuk mencari pekerjaan baru, sehingga menimbulkan kerugian imaterial yang nyata dan berkelanjutan. Baik, terima kasih yang mulia. Sudah cukup. Baik, dari tergugat apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli? Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, saudari, ahli, apakah saudari dapat memastikan bahwa kondisi psikologis itu hanya disebabkan oleh PHK dan bukan faktor pribadi lainnya? Dalam pemeriksaan kami, tidak ditemukan masalah psikologis. Sebelumnya, dari penelusuran klinis, PHK tersebut menjadi pemicu utama kondisi yang dialami saat ini. Baik, lalu apakah diagnosa saudari bersifat subjektif atau objektif? Diagnosa dilakukan melalui standar asesmen profesional, termasuk metode DSM-5 dan wawancara terstruktur. Hasilnya bisa diuji objektivitasnya dengan pemeriksaan oleh ahli lain. Baik, dari kami cukup yang mulia. Karena pertanyaan dari para pihak sudah selesai, ahli silakan mengambil identitasnya dan silakan duduk di belakang ya. Apakah akan ada saksi lain di dalam persidangan kali ini? Cukup, tidak ada mulia. Baik, dikarenakan dari pihak penggugat sudah cukup dengan saksi dan ahlinya, apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan saksi ataupun ahlinya? Siap yang mulia. Jadi kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudara Rudi Hartanto selaku Kepala Divisi Human Capital PT Prakarya Nusantara Mandiri. Baik, silakan dipanggil untuk saksinya. Baik, kepada saksi Saudara Rudi Hartanto untuk masuk ke ruang sidang. Baik, untuk saksi silakan maju memberikan identitasnya. Sebelum dimulai pemeriksaan, majelis akan membacakan identitas saksi terlebih dahulu ya. Dimohon untuk menjawabnya. Nama saksi? Rudi Hartanto. Tempat tanggal lahir? Surabaya 5 Agustus 1995. Jabatan saksi? Saya menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital di PT Prakarya. Selamat pagi. Oke, baik. Alamat tinggal saksi saat ini? Jalan Kelapa Gading nomor 5, Jakarta Utara. Sebelum memberikan keterangan, apakah saksi bersedia disumpah pada persidangan kali ini? Siap, ya. Disumpah melibatkan saksi sangat berbeda. Benar ya saksi beranggasan? Betul. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah. untuk menjadi saksi Untuk menjadi saksi di muka persidangan di muka persidangan untuk memberikan kesaksian untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saksi silakan kembali. Memberikan kesaksian, majelis hakim akan menanyakan terlebih dahulu pada saksi apakah saksi mempunyai hubungan darah ataupun tindak ketiga pada para pihak. Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik, pada kuasa hukum tergugat apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik yang mulia. Jadi saksi, apa peran saudara dalam proses pemutusan hubungan kerja terhadap Helmi Zaidan? Saya bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM, termasuk evaluasi kinerja dalam kasus saudara Helmi. Kami mencatat adanya beberapa pelanggaran disiplin kerja. Baik. Lalu, apakah proses pemutusan hubungan kerja tersebut telah melalui prosedur internal perusahaan? Iya, kami telah memberikan teguran lisan dan kemudian dilakukan evaluasi setelah melalui rapat manajemen, di
diputuskan untuk menghentikan hubungan kerja dengan pertimbangan efisiensi sendiri. Baik, dari kami cukup yang mulia. Ada penggugat, apakah ada pertanyaan pada saksi? Ada yang mulia. Baik. Saudara Rudi Hartanto, apakah ada bukti surat peringatan atau teguran tertulis terhadap Helmi Zaidan? Tidak ada, tapi terbentuk bentuk dalam tertulis, hanya teguran secara lisan dari atasnya langsung. Lalu apakah Helmi pernah diajak berdiskusi atau diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diberhentikan? Sepengetahuan saya tidak ada pembelaan resmi, tapi ia pernah diajak bicara secara informal. Pertanyaan kami cukup yang mulia, terima kasih. Saksi silakan maju untuk mengambil identitasnya dan kembali ke belakang ya. Baik, pada tergugat apakah akan menghadirkan saksi ataupun ahli lainnya? Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, dikarenakan pembuktian dari para pihak sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Untuk waktunya Bisa dilaksanakan tanggal 13 Juni 2020 yang mulia. untuk para pihak apakah sepakat untuk pada tanggal tersebut? Sepakat yang mulia. Tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan ya. Baik. Tadi tanggal berapa Pak Nita? 13 Juni. Baik, sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 13 Juni 2025. Maka dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara dengan nomor registrasi perkara 80 garing PDT.G garing 2025 garing PN Jakarta Utara tentang gugatan perlawanan melawan hukum antara saudara Helmi Zaidan sebagai penggugat dan PT Prakarya Nusantara Mandiri sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Yang pertama adalah penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, kepada penggugat, apakah kesimpulannya sudah siap? Apakah ingin dibacakan atau hanya diberikan kepada majelis hakim? Diberikan kepada majelis saja. Baik, silakan maju untuk memberikan kesimpulannya. Untuk tergugat silakan untuk memberikan. Ya. Silakan duduk kembali. Kepada tergugat, apakah ingin dibacakan kesimpulannya atau diberikan kepada majelis hakim atau belum siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia, saya akan memberikan salinan kesimpulan saya kepada majelis hakim. Baik, silakan maju kembali untuk memberikannya. Tergugat, silakan maju. Ini ya. Silakan duduk kembali. Baik, dikarenakan kesimpulan dari para pihak telah diberikan kepada majelis hakim, maka majelis hakim akan memutus perkara ini berapa lama? Baik, putusan akhir akan dibacakan pada 7 hari pada tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 20 Juni 2025 yang mulia. Baik, pada 20 Juni 2025, apakah para pihak sepakat? Sepakat yang mulia. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan yang Baik, mulia. maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 20 Juni 2025. Nah, Sidang lanjutan perkara dengan nomor registrasi perkara 80 PDT.G garing 2025 garing PN Jakarta Utara tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara saudara Helmi Zaidan sebagai penggugat dan PT Prakarya Nusantara Mandiri sebagai tergugat pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim untuk para pihak dimohon untuk mendengarkannya. Putusan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, PN Jakarta Utara dengan nomor register perkara 80 PDT.G garing 2025 PN Jakarta Utara. Demi keadilan, setelah memeriksa seluruh berkas perkara, alat bukti, saksi, keterangan para pihak, serta mempertimbangkan seluruh dalil hukum dan fakta persidangan, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat terbukti merupakan karyawan sah tergugat yang diangkat sejak Januari 2021. 2. Bahwa tindakan peringatan sebelumnya atau mekanisme bipartit. 3. Bahwa meskipun tergugat menyatakan PHK dilakukan karena efisiensi, tidak terdapat bukti kuat mengenai kondisi darurat, keuangan, atau langkah peringatan terlebih dahulu. 4. Bahwa akibat PHK tersebut, penggugat mengalami kerugian material berupa hilangnya pendapatan
serta kerugian imaterial berupa tekanan psikologis sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi ahli psikologi. 5. Bahwa ada alat bukti dan keterangan saksi penggugat terlebih dahulu yang meyakinkan majelis hakim dibandingkan dengan dalil pembelaan tergugat. 6. Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat sebagai besar beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat tidak sah secara hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kompensasi kepada penggugat berupa: yang pertama, uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar 75 juta rupiah. Yang kedua, ganti rugi imaterial sebesar 25 juta rupiah. Untuk selanjutnya, yang keempat, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dengan nilai sejumlah 1.150 juta rupiah. Demikian dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Apakah para pihak sudah mengerti dengan putusannya? Mengerti Yang Mulia. Apakah tergugat ingin mengajukan banding atau upaya hukum lainnya? Cukup Yang Mulia. Baik, dikarenakan dari tergugat tidak ingin mengajukan banding ataupun upaya hukum lainnya, maka dengan ini sidang ditutup. Benar.